Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman seberanda Trisa semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman seberanda Trisa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ambisi. Tentunya ambisi yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha. Benarkah seorang wirausaha itu perlu memiliki ambisi? Sejauh mana ambisi itu berpengaruh positif dan kemudian atau justru berpengaruh negatif pada seorang wirausaha? Yuk, pada hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Evi Kurniasari dari Universitas 17 Agustus Samarinda. Kita sapa Bu Evi dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan penuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mbak Evi ya. Saya manggil Mbak Amin, Evi aja amin ya ya, rabbal masih alamin. sangat Iya, iya Bu, muda. biar kelihatan masih muda. Mbak Evi, pada episode Beranda Trisa kali ini, saya memang meminta kesediaan Mbak Evi untuk kemudian bisa sharing pada siapapun yang mendengarkan dari Beranda Trisa tentang topiknya adalah ambisi berwirausaha. Mengapa demikian? Hmm. Karena dari banyak literatur dan juga kemudian dari pengamatan-pengamatan memang ketika kita berwirausaha memang perlu adanya suatu ambisi. Kalau nggak ada ambisi itu ibaratnya adalah kayak manusia itu tanpa tulang gitu. Atau mobil tanpa Iya. bensin gitu. Nah, sebenarnya Mbak Evi, ambisi itu apa ya Mbak Evi ya? Monggo silahkan. Iya. Iya, betul Bu. Saya juga sepakat dengan Bu Siwi. Kalau ambisi itu bisa diibaratkan sebagai tadi manusia kalau nggak ada ambisi itu seperti lemah lunglai gitu ya Bu. Nggak ada Ya, penggeraknya, nggak ada motornya gitu. Di beberapa literatur kalau saya baca, ambisi itu bisa diartikan dalam beberapa hal. Bisa berarti penggerak atau drive gitu ya, sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ambisi itu juga dikaitkan juga dengan emosi. Jadi emosi yang berwujud dalam bentuk keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, terutama tujuannya. Kalau dalam hal ini berarti keinginan untuk melakukan wirausaha gitu. Nah, ambisi itu sendiri nanti bisa terlihat dari sikap atau perilaku seseorang terhadap wirausahanya. Kalau misalnya orang yang berambisi untuk melakukan berwirausaha, maka dia akan melakukan mengerahkan segala daya dan upaya yang dia miliki gitu ya untuk agar wirausahanya itu berhasil, agar usahanya itu berhasil. Jadi gambarannya seperti itu Bu. Kalau iya. ambisi itu. Berarti sebenarnya nggak beda jauh dengan motivasi dong Mbak Evi? Iya, ambisi sama motivasi. Ya itulah kalau dalam psikologi itu kan banyak apa ya semacam istilah-istilah yang saling berdekatan gitu, Bersinggungan begitu ya? kesinggungan. Nah, kalau bedanya di sini di dalam ambisi itu sudah emosinya itu lebih lebih Kental gitu ya? kelihatan lebih Lebih kental oke. nuansanya, mungkin Heeh. seperti itu. Iya, dan kalau ambisi itu lebih ke internal sebenarnya kalau menurut menurut saya. Iya iya Sementara kalau motivasi itu kan bisa berasal dari intrinsik maupun ekstrinsik, bisa iya iya. berasal dari luar juga. Iya, Mbak Evi, sering kita mendengar ada kata ambisius, kayak gitu. Ambisius itu kondisi ambisi yang seperti apa ya? Lalu kemudian kalau misalnya dalam konteks berwirausaha itu ambisius itu dalam konteks juga seperti apa kurang lebih? Iya. Nah, eh, kalau ambisi, ambisi itu kan energi yang sifatnya positif sebenarnya, Mhm. menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau dalam konteks wirausaha berarti dia tujuannya berwirausaha, tujuannya ingin sukses. Nah, dia akan melakukan berbagai macam cara, tapi dengan cara-cara yang tepat ya, maksud saya dengan cara-cara yang apa ya, yang etis gitu untuk Mhm mhm. memuluskan untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau ambisius, ambisius ini seringkali dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Karena di dalam ambisius itu
ada semacam emosi yang besar untuk mencapai sesuatu, tetapi untuk mencapai tujuan atau sesuatunya itu dia bisa melakukan berbagai macam cara. Mhm. Tidak mengukur kemampuannya gitu. Kalau Mhm. ambisi tadi dia masih mengukur kemampuannya, sejauh mana dia mampu maka dia akan memperhitungkan, kalau saya melakukan ini kira-kira saya mampu nggak? Kalau saya melakukan ini kira-kira saya bisa nggak? Meskipun dengan mengerahkan berbagai macam usaha ya. Nah, kalau dalam ambisi tadi termasuk dia menghalalkan segala macam cara. Misalnya kalau dalam bisnis kan seringkali ada persaingan bisnis ya, Bu, Iya, ya. betul. Kalau misalnya, orang yang ambisius itu bahkan untuk mengalahkan yang dianggap lawan lawan apa Bisnisnya. namanya, lawan bisnisnya itu, bisa dilakukan gitu untuk orang-orang yang tingkat ambisiusnya tinggi gitu. Oke. Berarti Mbak Evi, sebenarnya kalau kita konteksnya sekarang adalah para pelaku usaha startup, itu adalah kaum milenial atau notabene adalah anak-anak muda kayak gitu. Yang sebenarnya mereka itu sangat menyukai tantangan gitu. Sejauh mana sih ambisi itu punya suatu rambu-rambu gitu, Mbak? Atau kemudian seseorang itu bisa mengetahui bahwa, oh, ambisi saya ini sekarang sudah mulai berlebihan nih. Bisa nggak sih seseorang itu punya alarm internal gitu, Mbak, untuk bahwa dia tahu bahwa ambisi dia untuk mencapai suatu tujuan itu sudah mulai mengarah ke ambisius gitu? Iya. Sebenarnya paling mudah untuk apa ya, batasan apakah ini termasuk ambisi yang positif tadi, Mhm. apakah ini, mengarah ke ambisius, itu adalah tujuan awal yang dia tetapkan. Misalnya, saya ingin sukses dalam, bidang tertentu gitu, dalam bisnis tertentu gitu ya, Bu, ya. Apa ya bisnis sekarang yang lagi tren itu misalnya, eee Misalnya Mbak, kafe atau kemudian iya, coffee misalnya. shop atau laundry sepatu, kayak gitu biasanya adik-adik itu? Iya, misalnya dalam bisnis kafe gitu. Nah, dia tujuannya, ingin mensukseskan bisnisnya. Sudah kan biasanya kalau pebisnis itu pasti punya ini ya, Bu, ya, punya visi, terus habis itu punya tujuan yang sudah ditetapkan di awal, terus, dia juga berusaha mengelola ininya, mengelola ambisinya itu dengan cara meningkatkan keterampilan. Saya pengen punya tujuan ini, berarti saya harus mengembangkan keterampilan saya, mengembangkan kemampuan saya, tetapi saya juga harus menjaga sikap yang baik dengan semua pihak, tetap menjaga, secara etika gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah, melenceng misalnya dia melihat, loh si A juga membuat, usaha yang sama, "Nih ada kafe baru nih," gitu, "saya nggak mau dong tersaingi," gitu. Sebenarnya boleh kata-kata nggak mau disaingin itu, tapi dengan cara-cara, nah bagaimana caranya supaya dia punya pelanggan itu tetap loyal, terus kemudian menambah pelanggan dengan cara-cara yang inovatif, itu masih boleh. Itu masih ambisi namanya. Tetapi kalau sudah mulai, "Wah saya nggak mau disaingi, saya, caranya bagaimana?" Misalnya dengan Menjelek-jelekan mungkin ya pesaingnya, menjelek-jelekan pesaingnya, seperti itu. membuat Atau isu misalnya begitu ya tentang pesaingnya, seperti itu. betul, misalnya seperti itu. Atau misalnya, ciri-ciri yang lain adalah ketika, tujuannya itu sudah tidak sebanding dengan kemampuannya. Misalnya kita melihat modalnya nih, modalnya itu, sebenarnya cukup untuk membuka satu kafe misalnya, tapi dia ingin ada cabang di beberapa kota. Kemudian dia pinjam sana sini gitu ya, tanpa memperhitungkan apakah nanti dia mampu nggak mengembalikan. Nah, itu juga termasuk, ambisius, tetapi ambisi yang mengarah ke ambisius karena dia tidak memperhitungkan sumber daya yang dimiliki, Betul, itu yang gitu. seringkali terjadi, Mbak Evi. Biasanya memang, tujuan itu tidak sebanding dengan kemampuannya. Apalagi kalau misalnya dalam jangka pendek, bisnis yang Mhm, katakanlah baru berjalan 5 bulan sampai 8 bulan, itu tuh suksesnya luar biasa di satu iya tempat, lalu buru-buru untuk segera buka di tempat lain dalam jumlah iya banyak, begitu. Nah, iya seringkali yang, terjadi itu seperti itu. Jadi, kemudian ketika sudah tanpa ya keinginan untuk kemudian segera membuka cabang di tempat banyak tanpa disertai dengan satu, mungkin riset, lalu 2 dengan kemampuan dari sumber daya manusianya atau ketersediaan sumber daya manusianya. Mungkin itu ya Mbak Evi yang kemudian
mengarahnya adalah pada suatu ambisi yang tidak beralasan yang kemudian mengarahnya pada ambisius itu tadi nggih? Iya, jadi, sebenarnya perbedaan ambisi sama ambisius itu lebih ke ini, dia, sudah tidak, apa ya, kontrolnya, Mhm mhm kontrol dirinya yang kurang. Jadi terlalu mhm menggebu-gebu mhm misalnya, terus sampai, ya itu tadi menghalalkan segala macam cara, terus kemudian tidak bisa mengelola mengelola dirinya, segala misalnya gini, segala waktu, energi itu tercurahkan untuk yang ditekuni gitu, mhm. sampai akhirnya, melupakan hal-hal yang lain. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya, ketika kita berwirausaha itu kan juga kerja sendiri, mestinya kan bisa mengelola diri sendiri sehingga Mhm tercapai mhm. keseimbangan hidup ya, Bu, ya. Mhm, harusnya. Keseimbangan waktu untuk keluarga, untuk dirinya sendiri Mhm juga, dan untuk bisnisnya gitu. mhm Itu mhm. idealnya itu sebenarnya, wirausaha itu seperti itu, gitu. Baik, Mbak Evi, jika demikian, sebenarnya kan kalau ambisi itu tadi karena dia lekat dengan adanya suatu emosi, berarti kan sebenarnya adalah dari Mhm. sisi internal. Bisa nggak sih kemudian seseorang yang kemudian ambisinya tadi sudah berlebihan atau kemudian sudah mengarah kepada ambisius itu mendapatkan, masukan gitu ya, atau mendapatkan kontrol dari eksternal? Misal dari teman, dari mentor, atau dari, eee, orang tua misalnya. Mungkin nggak sih seperti itu? Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai kemungkinan, masih mungkin. Tetapi Mhm. kalau ditanya susah nggak ya gitu, Iya 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 iya. sulit nggak ya gitu. Nah, itu, mungkin iya, masih mungkin untuk menerima masukan, tetapi seberapa jauh masukan itu akhirnya benar-benar dipakai, Mhm. nah itu juga tergantung kepada yang bersangkutan. Pelakunya. Maksud Mhm saya mhm tergantung seberapa besar ambisinya. mhm Apalagi kalau ambisinya itu sudah disertai dengan ya itu tadi Bu, persaingan yang tidak sehat, terus kemudian dia memang, memiliki karakter orang yang tidak mau mengalah, nah itu biasanya lebih lebih sulit lebih sulit Oh, untuk, iya iya mendapatkan masukan gitu. iya. Berarti ambisi itu sendiri determinan atau penyertanya juga banyak ya, Mbak Evi ya? Iya iya, betul Bu, Iya iya iya. pesertanya juga banyak. Baik, jika demikian Mbak Evi, lalu bagaimana nih kemudian tipsnya bagi para teman seberanda Trisa ini yang notabene adalah masih generasi muda gitu, untuk bisa mengelola ambisi dalam dirinya? Monggo Mbak Evi. Baik, kalau saya sih, saran saya yang pertama, menetapkan tujuan. Tujuan ini bukan, hanya terkait dengan tujuan seberapa besar nanti bisnisnya itu akan dicapai gitu ya, atau seberapa besar penghasilan yang akan dia capai gitu. Tetapi lebih menetapkan tujuannya itu sebenarnya untuk apa sih kita berbisnis, apakah semata-mata mengejar keuntungan gitu ya, Mhm keuntungan yang sifatnya materi, mhm. atau ada hal yang lainnya gitu yang harus dikejar. Kalau saran saya, materi itu diibaratkan sebagai sampingan gitu ya. Karena biasanya ketika, ada tujuannya lebih besar, maka seperti tujuan mencapai materi yang lebih besar itu akan mengiringi gitu. Mhm, Jadi mengikuti. menetapkan tujuannya itu tidak semata-mata untuk, materi, tetapi lebih ke well-being. Lebih ke well-being-nya Mhm tadi. Jadi mhm tetap nanti ada yang namanya istilahnya entrepreneur well-being gitu. mhm Well-being-nya itu untuk, usahanya dia sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk karyawannya atau mhm orang-orang yang membantu dan juga untuk keluarganya, itu. mhm. Nah, kalau dia mempertimbangkan berbagai faktor itu, maka akan ada semacam, apa ya, Bu, ya, semacam rambu-rambunya gitu, semacam, batasnya. Ketika dia sudah keluar dari jalur, dia akan ingat lagi, "Oh ya, tujuan saya semata-mata tidak hanya mengejar keuntungan, mengejar omset yang banyak, mengejar besarnya usaha, tetapi lebih ke well-being-nya, sehingga hidupnya itu lebih seimbang." Gitu. Kemudian yang kedua, boleh kok kita memiliki ambisi yang tinggi, tetapi kita harus, apa ya, melihat lagi gitu, seberapa jauh kemampuan kita. Kemampuan ini konteksnya tidak hanya dalam hal kognitif atau, keterampilan berwirausaha, terus kemudian jejaring,
tidak hanya dalam hal modal, tetapi kemampuan dalam mengelola, meregulasi diri. Karena kan Mhm. kita kan butuh waktu juga, maksud saya butuh waktu untuk sendiri, tubuh juga perlu istirahat, seperti itu. Jadi fokusnya balik lagi ke keseimbangan tadi. Itu sih, terus kemudian, oh ya, yang penting lagi adalah kita jangan lupa bahwa kita itu makhluk sosial gitu ya. Kalau misalnya melihat ada pesaing gitu, pesaing itu sebenarnya bukan pesaing, tetapi partner kita untuk menjadi lebih baik gitu. Saya mencontohkan diri saya sendiri ya Bu, dulu tuh saya merasa kalau di Kalimantan itu biro-biro psikologi itu belum banyak. Jadi saya tuh di posisi yang nyaman gitu, tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif atau pengembangan-pengembangan gitu. Tapi begitu sekarang sudah mulai banyak, saya melihat, oh ya, mereka itu adalah partner-partner saya gitu ya. Terus Mhm. kemudian membuat saya lebih terpacu untuk mengembangkan dan mengembangkan diri saya dan mengembangkan biro saya. Jadi Mhm. lebih lebih ke situ, melihatnya dari kacamata positif. Baik, Mbak Evi, tentunya pembahasan hari ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, Beranda Trisa semuanya. Semoga apa yang diberikan oleh Dr. Evi Kurniasari ini memberi manfaat bagi semua saja yang mendengarkan. Terima kasih Mbak Evi atas Amin, amin. waktu yang Terima kasih juga Bu diberikan. Jangan Sili. lupa kemudian Iya, nanti sering-sering kemudian berbagi juga di Beranda Trisa, tentunya tips-tipsnya sangat ditunggu oleh teman-teman Beranda Trisa semuanya. Baik teman Beranda Trisa semuanya, topik pembicaraan pada hari ini adalah tentang ambisi di dalam berwirausaha. Ternyata ambisi dalam berwirausaha itu penting dilakukan, penting dimiliki. Akan tetapi yang lebih penting adalah kita mengetahui kadar ambisi yang kita miliki. Apakah arahnya positif, apakah arahnya negatif, atau yang kemudian kita sebut sebagai ambisius. Baik, teman beranda Trisa semuanya, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan hikmah dari diskusi dengan tamu saya yang sangat tidak pelit ilmu, Ibu Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum. Selamat bertemu kembali pada episode dari Beranda Trisa berikutnya. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.